Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji syukur sudah selayaknya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berhak mendapat puji. Semua adalah atas kasih-Nya yang tak pilih kasih dan juga sayang-Nya yang tiada pandang orang. Serta atas rahman dan rahimnya kita masih diberi kesempatan untuk dapat meneguk sejuknya iman dan mengecap nikmatnya Islam yang tertanam dalam jiwa serta detak jantung yang insya Allah akan berbuah akidah yang meranum dan berbunga insan yang menguntung. Baik, sahabat Kabar Kabisa, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali di kajian tahsin sesi ke-13 yang tentu saja kajian ini diselenggarakan oleh Rumah Kajian Al-Baqiyatus Sholihat, dan narasumber tahsin kita yaitu Ibu Ustadzah Yeni Hendriani. Dan alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan qadarullah ya bisa langsung bertemu dengan Teh Yeni Hendriani. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum Teh Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah sehat Teh. Alhamdulillah. Iya Teh, kemarin kita sudah membahas di kajian tahsin sesi 12 ya. Qadarullah Teh Yeni kemarin tidak membersamai saya. Saya memanfaatkan waktu mungkin ya ketika tahsin sesi ke-12 mereview dari materi yang sudah disampaikan oleh Teh Yeni. Ya, sepertinya sahabat Kabisa sudah tentu saja penasaran untuk materi yang mungkin akan diberikan oleh Teh Yeni pada hari ini, dan mudah-mudahan sahabat Kabar Kabisa di rumah sudah siap untuk stay tune di live streamingnya Facebook Kabar Kabisa ataupun di channel YouTube-nya Kabar Kabisa. Baik, untuk efektivitas waktu saya persilahkan kepada Teh Yeni untuk memaparkan materi tahsin pada hari ini. Mangga silakan Teh Yeni. Terima kasih Teh Ela. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Rekan Kabisa sekalian, kita berjumpa kembali dalam kajian tahsin sesi ke-13 ya. Iya, betul. Setelah 2 minggu yang lalu saya izin sakit. Minggu kemarin itu hanya Teh Ela yang membersamai. Saya akan mereview sedikit ya tentang apa itu sifat huruf. Ada ya, terbagi 2 sifat huruf itu, ada yang mempunyai lawan. Betul. Dan yang tidak mempunyai lawan. Kita sudah membahas beberapa di antaranya yang mempunyai lawan, di antaranya adalah al-jahr, lawannya mahmus atau hames. Hames itu hurufnya fahathahu syahsyun sakat. Selain dari itu berarti al-jahr. Yang kedua, syiddah, lawannya ar-rokhawah ya. Yang ketiga, tawassut, yaitu apa yang ada di antara syiddah dan ar-rokhawah, jadi pertengahan. Nah, itu yang sudah kita bahas, dan sekarang kita akan membahas isti'la lawan istifal. Jadi lawan dari isti'la adalah istifal. Kita mulai ya. Isti'la itu menurut arti bahasa berarti naik atau terangkat. Jadi ini apa yang naiknya itu pangkal lidah. Ya. Sedangkan menurut arti istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan mengangkat pangkal lidah ke langit-langit mulut, sehingga dengan cara itu suara menjadi lebih tebal. Jadi isti'la itu
artinya tebal, mengangkat ya. Jadi kalau misalkan kita mengucapkan huruf ta, ta. Nah, bagaimana mengucapkan to? Itu sebetulnya sama ya. Huruf ta itu dengan makhrajnya dengan to, cuma agak diangkat. Jadi kalau ini gigi ya, ngerumbai. Ini lidah, ya ini lidah. Ini ta, ada di belakang gigi. Ta, po, ya. Ta, po. Ya, gitu. Ya. Jadi dilekatkan ke langit-langit. Iya. Nah, huruf yang bersifat istilah ini ada 7 macam, yaitu khus, dol, tin, qid. Itu ringkasannya. Kha, so, bo, gho, po, ko, dan wo. Itu diringkas jadi khus, dol, tin, qid. Ya, itu kalau bahasa kita itu yang bunyinya seperti o gitu. Padahal kan bukan bunyi o. Bukan o, ya. O itu hanya kesan yang didapat karena melafalkannya tebal. Oh, ya. Nah, bagaimana cara melafalkannya? Nah, contohnya di sini cara membunyikan contohnya kho ya. Kho, khi, khu, bakh. Nah, itu ada efek tebal. Bakh, bakho, kho, khi, khu, bakh, bakho. Nah, itu contoh mengeluarkan huruf kho. Yang kedua huruf bo, bo, boi. Nah, itu meskipun berbaris kasroh tetap harus ada efek tebalnya. Jadi seperti doi, seperti duit gitu. Ya, duit. Padahal boi, ya, bo, boi, bu. Jadi ketika membunyikan huruf domah itu seperti kadang-kadang kita sudah suka lupa gitu. Bukan huruf qalqalah. Baldo, Bal, ya, bo, boi, bu, bald, baldo. Itu tasdid. Yang ketiga kita membunyikan huruf wo. Wo itu sama dengan za. Cuma jadikan ini gigi, za kan di sini ya. Nah, cara mengucapkan wo-nya itu melekatkan lidah, pangkal lidah ke langit-langit. Wo, za, wo, za, wo. ya gitu seperti itu. Za, wo, zo, Khus, dol, tin, ko ya. Sekarang ko, coba ko, qi, u, bakko. Nah, jadi itu agak tebal, terasa ya. Bakko, khus, dol, tin, to sekarang. Po, poi, poi ya. Po, poi, tu, bakpo. Nah, itu bakpo karena huruf qalqalah. Bakpo, ya. Itu huruf isti'la. Huruf-huruf yang tebal. Ya. Sekarang yang ketujuh yaitu sifat istifal, lawan dari isti'la. Ya. Jadi kebalikan dari isti'la. Istifal menurut arti bahasa berarti turun. Turun di sini pangkal lidahnya turun, tidak naik. Sedangkan menurut arti istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan menurunkan pangkal lidah ke dasar mulut sehingga suara menjadi lebih ringan. Huruf istifal sebanyak 22 huruf sebagaimana yang ada dalam bait berikut ini. Biar tidak susah menghafal, kecuali yang
Yang tadi isti'la saja itu tadi berarti 7 ya isti'la ya. Isti'la 7, sisanya berarti istifal. Ya. Itu mungkin. Nah, kita lihat contohnya. Tha, ma, sya. Tha, fi, thu, bath, ya, itu digigit. Batha. Ma, mi, mu, bam, bamma. Sya, shi, shu, bash, basya. Ya, itu ya. Ya, sekarang itbaq. Itbaq lawan infitah. Jadi itbaq itu kebalikannya dari infitah. Itbaq menurut arti bahasa berarti melekat. Sedangkan menurut arti istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan lidah melekatkan pada langit-langit mulut ketika mengucapkan huruf atau melengkungkan keliling lidah ke langit-langit. Jadi ini lebih melekatkan dibanding isti'la. Kalau isti'la tebal. Ya. Nah, itbaq untuk huruf-huruf itbaq itu lebih tebal lagi. Lebih melekat ya, gitu lebih ya. Karena melekat jadi lebih tebal. Ya. Dari tebal. Nah, ada 4 huruf di sini. Ya. So, do, to, wo. Ya. Jadi itu lebih tebal. Beda dengan ro, kan itu masih agak tebal gitu ya. Terus ko juga. Itu so, do, to, ro. Ya. Kita lihat, ya, so, si, su, bas. Kita ketika mengucapkan bunyi su, nah suka seperti su aja atau shu, itu salah. Tapi so, si, su, ya, bas, baso, bo, boi, bu, bab, babbo. To, ti, tu, bab, babto. Ya, itu itbaq. Ya, ini keterangannya huruf itbaq merupakan bagian huruf isti'la. Jadi lebih tebal lagi gitu ya. Kita lanjut ke infitah. Infitah lawan dari itbaq. Ya. Sedangkan menurut istilah adalah menyembunyikan huruf tertentu dengan lidah merenggang dari langit-langit. Kalau itbaq tadi melekat, ini merenggang. Ya. Kebalikan dari itbaq. Ya. Nah, seperti ini. Kho, khi, khu, bakh, bakho. Gho, ghi, gu, bal. Hati-hati, tidak mantul, tidak bage, tidak tapi bal seperti digusur gitu. Balgo. Ka, ki, ku, bak. Keluar hamesnya. Ya. Bakka. Ya, seperti itu. Saya coba ya. Nih, betul tidak nih saya hafalannya nih. Untuk huruf kho mungkin ya. Kho, khi, khu, bakh, bakho. Ya. Betul. Ya, betul. Kemudian Gho, ghi, gu, bagh, bagho. ketika sukun ada unsur tebalnya. Bagho. Lebih seperti bagho. Ya, seperti itu ya. Kemudian ka ya. ya. Ka, ki, ku, bak, bakka. Ya, seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, sekarang yang ke-10 idlaq. Idlaq itu merupakan sifat huruf lawan ismat. Menurut istilah adalah membunyikan huruf tertentu dengan mengeluarkan dari ujung lidah atau ujung bibir. Ya, jadi dari ujung lidah, ujung bibir saja gitu. Nah, ini huruf-hurufnya ada 6.
yaitu firro min lubin. Fa, ro, ma, na, la, dan ba. Ya. Jadi itu dikeluarkan oleh ujung lidah dan bibir. Ya. Kita lihat la, li, lu, bal. Hati-hati tidak mantul. Bal, balla. Fa, fi, fu, baf, baffa. Ro, ri, ru, bar, baro. Ya, seperti itu. Ya, kita lihat sekarang ismat. Ismat lawan dari idlaq. Ya, menurut arti bahasa berarti menahan atau diam, sedangkan menurut arti istilah adalah membunyikan huruf-huruf tertentu dengan tidak lancar. Jadi kebalikan dari ismat itu jadi tidak dikeluarkan dari ujung lidah atau dari bibir. Oh ya, bibir. Ya. Itu ya ini sa, si, su, bas, basa. Ini biasa ya, seperti sasapu gitu. Ha, hi, hu, bah, baha. Za, zi, zu, baz. Hati-hati tidak mantul. Dan juga ini bukan hamas, jadi tidak ada desahan udara ya, tidak ada udara yang berhembus. Za, zi, zu, baz, bazza. Seperti huruf za juga. Za, zi, zu, baz, bazza. Tidak ada pantulan, tidak ada hamas, karena itu adalah al-jahr. Ya, itu mungkin teori kita hari ini. Barangkali ada banyak ya Teh ya. Kalau sifatul huruf itu hampir 11 ya ada. Ya, itu 11. Yang berlawanan saja, yang memiliki lawan, belum yang tidak memiliki lawan. Belum yang tidak memiliki lawan. Ya, baik, kita sapa dulu mungkin ya, ada di sini sahabat Kabisa yang sudah hadir mungkin di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan mereka di rumah betul-betul nih menyimak, karena ini memang materinya terus intens ya Teh ya. Jadi memang harus terus kita harus betul-betul gali, kemudian harus betul-betul mencermati juga, karena ini kaitannya dengan bacaan Al-Quran. Mau tidak mau membaca Al-Quran memang harus sesuai dengan kaidahnya ya Teh ya. Salah satunya makhorijul hurufnya, ataupun mungkin kita memperhatikan sifat-sifat hurufnya mungkin ya. Tadi sifat huruf ada sudah disampaikan oleh Teh Yani, ada hampir 11 ya, itu yang memiliki lawan. Nah, nanti mungkin di sesi berikutnya itu masih membahas sifat huruf nya Tehnya. Ya, baik sahabat Kabisa, hari ini kajiannya karena semakin seru ya, untuk mungkin saya secara pribadi juga sangat menambah ilmu saya, mungkin yang tadinya tidak tahu sifat huruf itu terbagi menjadi beberapa bagian, ternyata begitu. Setelah kita kaji bareng-bareng, ternyata oh ini sangat-sangat banyak begitu gitu ya. Jadi ini memang harus betul-betul kita bisa mengaplikasikannya mungkin ya. Ya, baik, kita jeda terlebih dahulu untuk kajian kali ini. Sahabat Kabisa, sebelum kita lanjutkan pada materi berikutnya, mungkin kita akan jeda sejenak untuk mengikuti informasi yang berikut ini.
Kabar Kabisa, kita akan melanjutkan materi atau pembahasan tahsin berikutnya, dan silakan bagi sahabat Kabisa yang baru bergabung atau yang masih mungkin mencari channel Kabar Kabisa, silakan kita masih stay tune atau kita masih menunggu sahabat yang mungkin belum bisa bergabung dengan kita semua. Baik, sahabat Kabisa di rumah, kita akan lanjut pada lanjutkan. Ya, tadi itu kajian teori ya. Sekarang kita mulai praktek Al-Quran. Satu surat, yaitu surat Al-Ma'un. Ya. Saya akan coba dulu satu kali, baru nanti Tela ya. Ya, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai dengan ayat 1 ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, kita akan bahas dulu Ara, ro-nya tebal karena berbaris fathah. Ai bukan ae ya. Aital, taknya bersembunyi ya, gigi di belakang gigi atas. Ara'aital ladzi, la-nya digigit, ulah tarik teuing. Iya. Ara'aital ladzi itu za, yukadzibu biddin. Itu mad arid disukun, dibaca panjang ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, mangga. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, saya akan bahas fa bukan pa ya. Fadzalikal ladzi, ya itu masih digigit lidahnya. Fadzalikal ladzi yadu da di du. Jadi bukan d ya. Yadu'ul ain itu di wastul haq ya. Yadu'ul, hati-hati alif lam tidak mantul. Yatim, bunyi taknya tidak digigit tapi di belakang gigi atas. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini banyak contoh isti'la ya. Wala yahu, hati-hati, ha berbaris u itu agak sering keteledoran gitu ya. Yahu padahal yahu.
Yahuddu, dha-nya isti'la ya. Yahuddu ala wasl ha ala ta isti'la ya, jadi tebal. Ta'amil, hati-hati tidak mantul. Mis juga tidak mantul. Miskin, mad arid disukun. Wala yahuddu ala ta'amil miskin ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin ya. Fa bukan pa, fawai bukan wai ya. Fawailul itu tanwin menghadapi lam, itu idgham bila guna. Fawailul lil, hati-hati lam sukun tidak mantul. Musa itu isti'la ya. Musallin, jadi mad arid disukun. Fawailul lil musallin ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun ya. Alladzi tidak digigit. Alladzina hum mim sukun ketemu ain itu ikhfa syafawi ya. Hum idhar ya. Idhar syafawi ya. Hum itu ikhfa, nun mati ketemu so. So ya, tebal isti'la. Salatihim mimnya jelas, tihim sahun, ha besar ya. Sahun itu ngabisin napas. Iya betul teh. Untung di akhir. Lumayan panjang. Alladzina hum an salatihim sahun ya. Alladzina hum an salatihim sahun ya, bagus. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un ya. Alladzi digigit lidahnya. Nahum yu idhar syafawi, mimnya tidak didengung ya. Yura itu mad wajib mutasil karena mad tabi'i bersambung dengan alif di satu kalimat. Yuraun mad arid disukun. Alladzina hum yuraun ya. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Wayam mim sukun tidak dipantul. Na'u bukan na'u ya. Na'u nal alif lam qamariyah tidak dipantul. Ma'un mad arid disukun. Wayam na'unal ma'un. Wayamna'unal ma'un. Ya, kita ulang ya dari ayat pertama. Ya.
mudah-mudahan teh sahabat Kabisa di rumah ikut ya, sama-sama mengaji surat Al-Maun ya, kita ngadares sama-sama ya. Mangga dibuka mushaf Al-Qur'annya di rumah masing-masing ya. Mangga Teh Yani kita lanjut. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Ya, itu mungkin ya kajian kita hari ini. Kita sudah menamatkan sifat huruf yang berlawan, yang memiliki lawan. Mungkin itu saja materi kali ini. Mangga Tela. Baik, sahabat Kabisa, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan kajian tahsin sesi ke-13 ini ya Teh Yani, membahas sifat-sifat huruf yang memiliki lawan gitu ya, dan setiap materi tentu dengan prakteknya. Jadi ini sudah sangat plus nih. Sudah lengkap. Jadi teori dulu atau materi dulu, kemudian kita lanjut pada praktek. Dan baik sahabat Kabisa, karena waktu sudah mungkin kita 1 jam ya, sudah membersamai sahabat kabar Kabisa di rumah untuk mengikuti kajian tahsin pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih. Teriring doa jazakumullahu khairan, Teh Yani sudah memberikan ilmunya yang sangat luar biasa untuk kita semua. Baik sahabat kabar Kabisa, untuk itu karena waktu juga kita sudah harus berpisah, dan mudah-mudahan kita akan berjumpa kembali pada kajian tahsin berikutnya, tentu saja dengan materi yang baru. Dan ini adalah kajian ini diselenggarakan oleh Rumah Kajian Al-Baqiyatus Sholihat. Untuk itu saya Ella Nur Laila dan juga Teh Yani di sini kita pamit undur diri di hadapan sahabat Kabisa semua. Baik, saya tutup dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.